Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Murjani ini terjadi pembentukan negara boneka yaitu Negara Madura dan Negara Jawa Timur. Selama kepemimpinannya yakni pada 2022 ekonomi Jatim berhasil tumbuh impresif 5,34% atau tumbuh di atas nasional yang mencapai 5,31%. Pada abad ke-10, Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan. Dalam hal ini, Empu Sendok adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hierarki terdiri dari pemerintah pusat atau kraton, watek atau daerah, dan wanau atau desa. Struktur ini terus bertahan sampai abad ke-13 zaman Singasari. Pada abad ke-13 terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu nagara atau provinsi. Hai semua! Kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Hari ini kita akan membahas sejarah para kepala daerah dari Jawa Timur, mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mari kita telusuri bersama bagaimana perubahan dan perkembangan yang terjadi di Jawa Timur, peristiwa dan program yang terjadi pada masanya, serta siapakah calon gubernur Jawa Timur untuk pilkada pada November nanti. Yuk, simak terus videonya. Aryo Suryo. Pada masa pemerintahannya inilah meletus pertempuran 3 hari di Surabaya pada 28 hingga 30 Oktober 1945. Perjuangan arek-arek Surabaya terus berkobar dan mencapai puncaknya dalam peristiwa pada 10 November 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan hingga saat ini. Gubernur Suryo gugur dalam peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Murjani menjadi gubernur Jawa Timur pada 1 Juni 1949 sampai dengan 24 Desember 1949. Pada masa pemerintahan Murjani ini terjadi pembentukan negara boneka yaitu Negara Madura dan Negara Jawa Timur. Raden Samadikun menjabat 24 Desember 1949, 1950. Gubernur Samadikun menjabat pada periode tahun 1949 sampai 1958. Dalam masa pemerintahannya ini terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Setelah itu, di masa pemerintahan Samadikun pula Negara Madura dan Negara Jawa Timur dibubarkan dan melebur kembali ke NKRI. Raden Tumenggung Arya Milono menjabat pada 1950, 3 Desember 1959. Raden Tumenggung Aryo Milono lahir di Pekalongan, Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1896. Lah merupakan putra bangsawan bernama Pangeran Aryo Notodirjo, menikah dengan Raden Ajeng Sri Cajet yang lahir tanggal 3 Sangatsu 2504 dan memiliki anak bernama Raden Emile Muljadi, 1 Ichigatsu 1923, 2583, dan Raden Sudarsono Muljono, 13 Jugatsu 1924, 2584. RT Milono menyelesaikan sekolah dasar, Lagere School, yang dikhususkan untuk putra bangsawan tinggi di Pekalongan dan lulus tahun 1910. Kemudian melanjutkan sekolah Osvia bagian 2 di Magelang, dan mendapatkan gelar diploma tahun 1917. Suwondo Ranwijojo menjadi gubernur dari 3 Desember 1959, 31 Januari 1963. R. Suwondo Ranwijojo menjadi gubernur Jawa Timur menggantikan RT Milono. Beberapa arsip yang ditemukan sebagai bukti pemerintahan menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan keamanan di Jawa Timur sudah membaik. Kasus yang tampak banyak mencuat pada masa itu adalah penyelewengan dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun daerah.
Kasus korupsi nampaknya banyak bermunculan pada masa pemerintahan R. Suwondo. Muhammad Wijono menjabat pada 31 Januari 1963 hingga Desember 1967, serah terima jabatan di Surabaya. Pada masa kepemimpinan Muhammad Wijono, banyak produk hukum dihasilkan untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur. Dalam bidang kesehatan contohnya, RSU Dr. Sutomo diserahkan pengelolaannya pada pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur. Demikian pula dengan para pegawai di rumah sakit tersebut merupakan pegawai provinsi yang dipekerjakan pada RSU Dr. Sutomo. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi turut terlibat dalam menyerahkan berdirinya perusahaan daerah yang bergerak di bidang percetakan, makanan dan minuman, perabot rumah tangga, serta perusahaan daerah jasa teknik dan instalasi jasa karya. Peraturan-peraturan daerah tersebut dituang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Muhammad Nur. Raden Panji Muhammad Nur adalah Gubernur Jawa Timur pada masa bakti 1967 hingga 1976. Agawe wong cilik melugumuyu atau membuat rakyat kecil ikut tertawa adalah ungkapan terkenal yang disampaikannya di depan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maret 1973 sebagai ketua fraksi utusan daerah. Sejak itu ia sering disebut dengan gubernurnya rakyat kecil. Ia akrab disapa masyarakat Jawa Timur dengan sebutan Cak Nur. Muhammad Nur dikenal pula sebagai penggagas jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura, daerah asalnya, yang telah ia impikan sejak menjadi patih atau wakil bupati Kabupaten Bangkalan pada tahun 1950-an. Sunandar Prijo Sudarmo, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Sunandar Prijo Sudarmo adalah Gubernur Jawa Timur periode 1978 hingga 1983. Ia merupakan pensiunan ABRI. Ia diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan Muhammad Nur. Setelah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, ia kemudian diangkat sebagai anggota DPR dan menjadi Wakil Ketua DPR MPR. Wahono. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Wahono adalah Gubernur Jatim pada periode 1983 hingga 1988. Dia merupakan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR pada masa Orde Baru. Dia merupakan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR pada masa Orde Baru. Sularso. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sularso adalah Gubernur Jawa Timur periode 1988 hingga 1993. Ia diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur menggantikan Wahono. Basofi Sudirman. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Basofi Sudirman adalah Gubernur Jawa Timur periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kasdam I Bukit Barisan 1986 hingga 1987 dan Wakil Gubernur Jakarta tahun 1987-1992. Basofi Sudirman merupakan putra dari Letjen TNI Purnawirawan Haji Sudirman yang merupakan tokoh terkenal di Bojonegoro dan merupakan pahlawan nasional dari Kabupaten Bojonegoro. Imam Utomo. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Imam Utomo Suparno adalah Gubernur Jawa Timur periode 1998 hingga 2003 dan 2003 hingga 2008. Ia merupakan salah satu gubernur di Indonesia yang mengalami 4 kali pemerintahan, masing-masing yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Soekarwo. Dr. Haji Soekarwo, SH, MHum adalah mantan Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 12 Februari 2009 hingga 12 Februari 2019. Soekarwo pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sejak 2003 hingga 2008. Di bawah kepemimpinannya sebagai gubernur, Jawa Timur mengalami pembangunan infrastruktur yang sangat pesat yaitu Jembatan Suramadu, Pelabuhan Teluk Lamong, Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya, serta mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yaitu 7,3% atau di atas nasional yang hanya 6,2%. Hovifah Indar Parawansa.
Dr. Honoris Causa Doktoranda Hajah Khofifah Indar Parawansa, MSI adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dari 13 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2024. Selama kepemimpinannya yakni pada 2022 ekonomi Jatim berhasil tumbuh impresif 5,34% atau tumbuh di atas nasional yang mencapai 5,31%. Pada sektor pertanian dan peternakan, Jatim juga menunjukkan prestasi. Sejak 2020 hingga 2023, produksi padi dan sapi potong di Jatim menjadi yang tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Jatim juga menjadi eksportir tertinggi se-Indonesia untuk komoditas perikanan. Selain itu, juga menjadi provinsi dengan capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tertinggi nasional. Selain itu, penurunan kemiskinan di Jatim juga berseiring dengan keberhasilan dalam mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Adhi Karyono. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani surat keputusan Presiden soal pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, seperti dikonfirmasi Istana pada Selasa, 13 Februari 2024. Surat yang ditandatangani Jokowi termasuk sekaligus mengangkat Adhi Karyono sebagai PJ Gubernur Jatim. Pada tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan pilkada secara serentak pada tanggal 27 November. Sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan pilkada serentak ini, Jawa Timur juga memiliki nama-nama unggulan yang akan mengikuti kontestasi pesta rakyat di daerah Jawa Timur. Berikut adalah daftar nama-nama yang berpotensi maju di pilkada Jawa Timur yang kami rangkum dari berbagai sumber, di antaranya Khofifah Indar Parawansa. P3 resmi memberikan rekomendasi dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak maju Pilgub Jatim 2024. PLT Ketua Umum P3, M. Mardiono, menyerahkan rekomendasi tersebut secara langsung. Memutuskan P3 untuk mendukung Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jawa Timur, kata Mardiono dalam jumpa pers di gedung DPP P3, Jakarta Pusat. Tri Risma Harini. Menteri Sosial Tri Risma Harini menjadi salah satu kandidat yang diprediksi akan maju dalam Pilgub Jatim 2024. Merujuk hasil survei Top of Mind bakal calon gubernur di Pilkada Jatim 2024 yang digelar Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI, Tri Risma Harini memiliki elektabilitas 11,3%. Anwar Sadat. Hasil survei ARCI itu juga menunjukkan Anwar Sadat memiliki elektabilitas 10,5% di antara bacagub Jatim lainnya. Ketua DPD Gerindra Jatim ini sebelumnya juga mengaku siap ramaikan bursa Pilgub Jatim 2024. Ahmad Fauzi Wongsojudo. DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sumeneb menyatakan mendukung Ahmad Fauzi Wongsojudo sebagai bakal calon bupati dalam pilkada setempat, berpasangan dengan KH Imam Hashim sebagai bakal calon bupati. Saat ini kami tinggal menunggu turunnya rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat, DPP, PKS. Insya Allah dukungan kami ke pasangan Fauzi dan Kiai Imam, kata Ketua DPD PKS Sumeneb Rimbun Hidayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.